learning. So before I want to continue for discuss about blended learning, I want to introduce myself. My name is Muhammad Zauti. So now I want to discuss about blended learning. Blended learning adalah suatu proses pembelajaran yang menggabungkan antara proses face-to-face learning dengan online learning. Nah, sebelum kita lanjutkan membahas tentang definisi blended learning, kita membahas tentang makna dari judul blended learning. Blended learning ini terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu blended dan learning. Blended ini bermakna campuran atau kombinasi pembelajaran yang harmonis, sedangkan learning adalah proses pembelajaran. Jadi dari judul ini dapat kita simpulkan bahwa blended learning adalah campuran pembelajaran. So now, what is blended learning? Anybody know? No. Okay. Blended learning is a form of education combined face-to-face classroom method with computer mediated education. Kalau belok. Oke, pelajarannya. Oke, di mana blended learning ini menggabungkan antara face-to-face learning, yaitu pelajaran tatap muka atau konvensional, dengan online learning, yaitu sehingga membentuk metode baru yang dinamakan dengan blended learning. Blended learning juga bisa digambarkan dengan pola sebagai berikut, yaitu face-to-face learning, di mana seorang siswa dapat belajar secara individual dengan seorang guru atau melalui seminar. Selanjutnya self-paced learning, yaitu siswa bisa belajar mandiri dengan cara offline atau offline, yaitu dengan offline dengan menggunakan video. Selanjutnya collaborative learning, di mana di sini bisa menggunakan chatting room atau blog yang bisa dibuka oleh siswa. So sebagai sebuah metode blended learning ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Ada yang tahu kekurangan atau kelebihan blended learning? Oke, benar sekali. Yuk, ayo kita cek sama-sama apa sih kekurangan blended learning itu. Yang pertama, dikarenakan blended learning ini adalah campuran dari kombinasi online learning, jadi kekurangannya sangat jelas. Kurangnya sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Selanjutnya mungkin pada siswa yang belum mengetahui bagaimana sih cara menggunakan elektronik media, itu merupakan salah satu kekurangan dari blended learning tersebut. Selanjutnya ada yang tahu apa kelebihan dari blended learning? Lebih maju. Ya benar. Ya benar lagi. Kelebihannya siswa dapat mengakses materi pelajaran lebih luas tanpa ada bimbingan seorang guru. Campur. Bukan. Berarti maju-maju kena. Kelebihannya ini merupakan kombinasi antara face-to-face learning dengan online learning. Jadi di sini dapat terbentuk suatu kekurangan dari keduanya, dari konvensional learning dengan online learning. Oke, sejauh ini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, thank you for the question. Nah, di sini ada teman kita yang bertanya bagaimana cara seorang guru mengajarkan blended learning. Di sini kan membutuhkan media elektronik berupa misalnya komputer. Seorang siswa juga harus mempunyai one by one komputer, satu persatu komputer, Laptop. supaya proses belajar learning ini bisa terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seorang siswa tidak punya duit? Nah, itulah kekurangan dari blended learning tersebut. Oke, Meli. Bagaimana jika satu di sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas seperti wifi? Sekolah tersebut budget khususnya tidak memiliki seperti kalau misalnya kan pakai itu komputer dan bagaimana? Apakah sistem blended learning ini hanya di sekolah SMP, SMA atau fakultas atau seperti apa? Oke, thank you. Pertanyaannya bagus sekali. Ini kan teman-teman
laptop, Duit. komputer. Fasilitas. Itulah yang saya jelaskan tadi yang terletak pada Kekurangan blended learning tersebut. Kurangnya fasilitas atau kurangnya pengetahuan sang siswa tentang teknologi. Dan blended learning ini biasanya digunakan di fakultas. Karena ini merupakan suatu metode baru. Jadi mungkin hanya para mahasiswa yang lebih mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Oke, yang lain? Belajar ini kan proses metode pembelajaran yang menggunakan campuran. Di sini yang mengenai online. Kalau misalnya udah lah, seperti yang kawan-kawan bilang, ada misalnya nggak punya sarana dan prasarana yang tidak memadai, apakah boleh diganti dengan lesson? Misalnya seorang guru itu mengakali, kan di sini dituntut seorang guru itu harus kreativitas kan, kreatif itu dari seorang guru. Guru itu menggunakan sebuah picture, menampakkan itu termasuk dalam blended learning. Menggunakan dengan gambar ataupun dengan misalnya mainan ataupun dengan bahan yang lain selain dari nggak mesti kan harus dengan laptop saja dan blended learning ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Blended learning ini gimana proses pembelajaran yang dikomunikasikan dengan metode komputer. Hanya komputer. Kan di sini dituntut berarti dalam metode ini kreatif kan. Selain laptop kita bisa menggunakan yang lain misalnya kayak gambar ataupun bahan prasarana yang lainnya. Apa sih termasuk blended learning? Terima kasih. Mediating tidak hanya terjadi melalui media online saja, dia bisa merupakan video mungkin, atau berupa gambar melalui layar. Itu merupakan suatu gabungan. Jadi nggak hanya sekedar cuma Tidak hanya siswa sekedar bawa online. laptop ataupun si gurunya harus punya fokus nggak hanya itu Tidak saja. hanya itu saja. Berarti blended learning boleh campuran. Berarti di sini si guru itu harus kreatif. Ya, jangan boleh maksud saya sih. Ada yang lain? Ke belakang lah, ke belakang Pak, ke belakang. Blended learning is a form of education that combines face-to-face classroom method with computer mediated activities. Itu kan mediasinya dengan komputer. Kalau nggak mediasi dengan komputer langsung face-to-face dalam kelas itu termasuk blended learning. Termasuk. Ya, termasuk lah. Oke, terima kasih pertanyaan. Di sini kan blended learning merupakan gabungan antara face-to-face learning dengan online learning. Jadi kalau hanya face-to-face learning tanpa tanpa menggunakan media, itu yang termasuk blended learning, tapi masih termasuk dalam learning. pembelajaran konvensional tatap muka. Oke, dan yang pertama. Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blended learning ya, blended ya. Blended learning ini kan metode ini kan bukan berarti sebuah metode itu setiap hari everyday when we teach setiap hari kita gunakan, enggak ya. Bisa hari ini kita belajarnya kayak biasa dengan buku, medianya cukup dengan buku, face to face dengan buku, ya kan? Nah besok kita face to face dengan online, kita enggak harus punya komputer semua, enggak. Karena kita di sini ada yang kaya, ada yang bukan yang kaya, maksudnya ada yang mampu, jadi itu langsung ada yang enggak gitu kan. Jadi bisa langsung ke lab gitu. Kita kalau SMA dia ada lab gitu kan, lab bukan untuk kita lab di atas ini kayak gitu, bukan khusus untuk bahasa Inggris dia umum gitu kan, bisa searching dengan WiFi bisa. Maksudnya nggak setiap hari berarti ini digunakan. Jadi hari ini dengan media cuma dengan buku aja, face to face. Besok kita masuk ke lab yuk, belajar bagaimana cara buat Facebook atau Twitter apa gitu, cara ngirim file email seperti itu. Jadi ini metode sehari-hari digunakan. Blended itu maksudnya jangan menonton kita ngomong dengan blended itu campuran gitu. Harus ada medianya. Ya itu aja. Video benar